Pak Keto untuk waktu dan kesempatannya. Oke, saya langsung share aja. Namun sebelum kita mulai, mari kita satu di dalam doa. Allah Bapa di dalam surga, Allah yang kami sembah di dalam diri Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur pada sore hari ini diberikan kesempatan untuk boleh berkumpul di dalam komunitas kami IKASTA. Walaupun kami berada di tempat yang jauh, tetapi kami boleh dipersatukan oleh karena kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Pada saat ini, sebelum kami membicarakan tentang kelanjutan dari IKASTA beserta pengurus yang baru, kami mau mendasarkan hidup kami dengan kebenaran firman Tuhan. Karena Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ya, tema yang saya ambil untuk kesempatan pada sore hari ini untuk kita adalah dengan topik harmoni dalam sebuah komunitas. Terambil dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Mungkin teks ini sangat familiar dengan kita. Namun pada sore hari ini saya minta Bu Herlina untuk membacakan bagi kita Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Ayat 41 sampai 47. Amin, puji Tuhan. Saya berikan tema pada sore hari ini adalah harmoni dalam sebuah komunitas. Nah, ketika kita berbicara tentang komunitas, maka komunitas itu adalah kelompok organisme atau kelompok orang-orang yang hidup dan saling berinteraksi dalam suatu daerah tertentu atau masyarakat tertentu. Kalau kita tarik dalam kehidupan komunitas kita, sama seperti kita Bapak Ibu yang bisa terkumpul atau berkumpul dalam satu wadah yang diberi nama IKASTA. Dalam sebuah komunitas pasti ada aturan-aturan yang ditetapkan dan berlaku kepada setiap anggotanya, sehingga komunitas itu bisa berjalan selaras, serasi, atau harmoni. Nah, dalam komunitas tentu khususnya orang-orang percaya, harmoni harus tercipta. Dalam Kisah Para Rasul ayat 41 sampai 47 tadi telah menjelaskan bagi kita bagaimana harmoni terjadi dalam kehidupan gereja mula-mula, bagaimana satu dengan yang lain
mereka bisa sehati sepikir di dalam pengajaran firman Tuhan. Mereka bisa share satu dengan yang lain. Dan tentu yang menjadi patokan bagi kita atau ukuran bagi kita atau yang bisa kita terapkan bagi kita sekarang khususnya sebagai satu komunitas dalam Ikasta, bahwa kita harus juga memiliki suatu patokan atau aturan yang membuat kita bisa selaras satu dengan yang lain di dalam komunitas kita. Ya, kalau kita refleks ke belakang, kita melihat ke belakang kurang lebih 2 tahun atau 3 tahun ya, Ikasta ini berjalan. Tentu di dalamnya banyak hal yang terjadi. Ada slack satu dengan yang lain, ada yang menjadi undur, ada yang seperti kapal selam. Tetapi mungkin firman Tuhan pada sore hari ini mengingatkan kita bahwa perlu yang namanya kita kembali pada aturan kita bersama yang sudah kita sepakati. Nah, bagaimana caranya supaya Ikasta tidak berjalan di tempat? Bagaimana caranya supaya ke depan kita memiliki fokus yang sama untuk menjalankan komunitas kita? Tentu kita bisa belajar dari orang-orang percaya pada mula-mula ini. Ya, di sini saya bisa mengambil ada 3 unsur penting yang harus kita tekankan mestinya kalau kita belajar dari jemaat mula-mula ini, bagaimana sikap mereka di dalam komunitas mereka, supaya tercipta yang namanya harmoni, tercipta yang namanya keserasian, keselarasan, sehingga satu dengan yang lain kita sama-sama bisa maju, bisa bergandengan tangan satu dengan yang lain, terlepas dari berbagai perbedaan yang kita miliki. Nah, yang pertama Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, unsur yang pertama adalah semestinya setiap komunitas harus memiliki ketekunan dalam menerapkan aturan yang diberlakukan. Kalau kita melihat nanti di ayat 42 sampai 43, kita bisa melihat di sana bahwa orang-orang percaya yang berasal dari berbagai latar belakang suku bahasa yang berbeda bisa bersatu hati berkumpul untuk menerima pengajaran para rasul. Ya, mereka mampu tunduk terhadap aturan yang sudah diberlakukan. Ketika mereka mengatakan saya percaya, maka mereka memberi hidup mereka untuk tunduk terhadap aturan yang berlaku tersebut, yakni pengajaran para rasul. Aturan-aturan apa yang diajarkan oleh para rasul kepada orang percaya mula-mula? Yaitu tentang doktrin. Bagaimana mereka harus memiliki doktrin yang kuat supaya iman mereka kuat, supaya ketika ada perselisihan di antara jemaat bisa dikomunikasikan. Ketika ada perbedaan satu dengan yang lain, itu tidak menjadi pemecah belah, tetapi perbedaan mereka itu dipersatukan oleh karena pengajaran para rasul yang mengajarkan mereka bahwa hidup mengikut Kristus harus ada kesehatian, ada keselarasan, ada keharmonian satu dengan yang lain. Perpecahan kemungkinan bisa terjadi. Bahkan ketika kita belajar kepada komunitas orang-orang percaya di Korintus, ketika Paulus menjelaskan dalam suratnya di Korintus mengatakan bahwa sungguh perpecahan itu sangat besar di jemaat Korintus. Ya, tentu kita akan bertanya, kenapa ada perpecahan seperti itu? Tentu banyak faktor. Tetapi
saya memberikan satu ilustrasi bagi kita Bapak Ibu. Ada satu ilustrasi yang saya ambilkan dari internet, yakni cerita dua anak kecil tentang kunang-kunang. Anak A berkata bahwa kunang-kunang itu adalah berasal dari kuku orang mati. Sedangkan anak B mengatakan bahwa kunang-kunang itu adalah malaikat kecil yang diutus oleh Tuhan. Mereka saling bertanya, kamu dari mana tahu? Anak A mengatakan, kakek saya menceritakan. Sedangkan anak B mengatakan, wah, ibu saya yang menceritakan hal tersebut. Kedua pendapat ini tidak ada aturan, tidak ada patokan yang mempersatukan pendapat mereka. Sehingga pada akhirnya mereka berkelahi, mereka bertengkar hanya gara-gara perbedaan pendapat. Nah, tentu Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, dalam kehidupan komunitas kita, ketika kita belajar dari awal, ada aturan-aturan yang sudah kita sepakati bersama. Apakah itu melalui ADART, ada aturan-aturannya di sana yang tentu harus kita terapkan bersama. Tetapi apakah selama masa jabatan kita sebagai pengurus IKASTA sudah kita laksanakan atau belum? Atau mungkin sebagian? Bahkan di dalam pelaksanaannya tidak jarang terjadi yang namanya perselisihan yang mengakibatkan satu dengan yang lain menjadi mundur. Nah, oleh karena itu, tentu kita bisa belajar dari jemaat mula-mula ini bahwa mereka ketika bertobat, mereka mampu tunduk, mereka mampu memberi hidup tunduk pada pengajaran-pengajaran para rasul dan menerapkan pengajaran para rasul tersebut dalam kehidupan mereka. Dan tentu kita harusnya belajar dari jemaat mula-mula ini. Mari kita tunduk pada kesepakatan kita bersama, pada aturan-aturan yang sudah kita tegakkan dari awal, supaya ada keselarasan, ada kesehatian dan harmoni di dalam komunitas kita. Yang kedua, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, tentu supaya harmoni bisa tercipta dalam komunitas kita, kita harus hidup dalam persekutuan yang indah. Ya, orang yang bertekun dalam menerapkan pengajaran firman Tuhan pasti mau hidup di dalam persekutuan. Demikian juga tentu orang-orang percaya pada jemaat mula-mula, mereka hidup di dalam persekutuan yang indah. Ya, kalau kita melihat dalam kehidupan kita, khususnya IKASTA, ada kalanya mungkin banyak faktor yang mempengaruhi kita tidak bisa hidup di dalam persekutuan. Ya, ada kalanya kita akan berkata, oh saya sangat sibuk. Tetapi kesibukan itu memang benar adanya. Nah, ketika seseorang sibuk, tentu kita kan tidak mungkin mengatakan, wah dia nggak memberi hati untuk IKASTA, dia terlalu sibuk. Tetapi kalau kita melihat dari sudut pandang positif, tentu kita akan berkata, oke, kalau memang kamu tidak bisa menunda kesibukan kamu, mari kita sepakatin waktu yang bisa kita bersama-sama. Ya, saya bersyukur bahwa kemarin Pak Ketua sempat tidak bisa menghadiri rapat kita, tetapi dengan kerjasama yang baik, tentu memang ada pro kontra di dalamnya. Pada akhirnya kita semua ada hati yang mau mengalah, ada hati yang mau memberi kesempatan, sehingga pada akhirnya waktu bisa dimundurkan. Saya pikir itu adalah nilai positif yang ada dalam kehidupan komunitas kita saat ini. Artinya kita tidak perlu menduga-duga, kita tidak perlu berpikiran negatif. Tetapi kalau kita punya itikat yang baik satu dengan yang lain, ya
memang mengasihi itu tidak perlu tanggung-tanggung. Kalau memang mengasihi, marilah kita mendorong, mengingatkan supaya teman-teman yang vakum pada akhirnya luluh hatinya untuk bisa terlibat dalam komunitas kita ini. Ya, saya bersyukur ada sekretaris yang baik, yang rajin. Dari 3 sekretaris yang pertama, tinggal 1 orang yang bisa aktif. Dan saya harus mengakui, saya angkat jempol terhadap Ibu Herlina dalam hal ini. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, belajar dari kehidupan jemaat mula-mula, bagaimana persekutuan yang indah tercipta di antara mereka. Kita bisa melihat kisah para rasul menjelaskan bahwa mereka memecah-mecahkan roti, mereka berdoa, mereka saling tolong-menolong. Dan saya percaya IKASTA juga sudah melakukan hal tersebut. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mungkin ada 1, 2 yang tidak bisa kita jangkau. Saya pikir itu bukanlah sebuah kesalahan. Tetapi kalau ada kekhilafan di dalamnya, tentu masih bisa kita perbaiki ke depan. Selanjutnya yang ketiga, supaya kita hidup dalam sebuah harmoni atau komunitas kita bisa hidup harmoni satu dengan yang lain, maka hidup kita itu harus memberi dampak. Kita tidak hanya boleh ada di lingkungan sekitar kita saja. Ada hal-hal yang bisa kita lakukan dalam kehidupan komunitas kita. Belajar dari kehidupan jemaat mula-mula, ya. Kalau melihat ayat 47a, dikatakan di sana mereka disenangi banyak orang. Kalau firman Tuhan membuktikan di mana ada ketundukan terhadap kesepakatan bersama, di mana ada persekutuan yang indah, maka pasti di sana ada hidup yang berdampak. Buktinya mereka disenangi banyak orang. Nah, tentunya kita sebagai orang IKASTA, kita juga mau supaya kehidupan pelayanan kita di IKASTA ini disenangi oleh banyak orang. Kita tidak boleh menjadi batu sandungan kepada siapapun. IKASTA adalah alumni dari STT Agape, dan tentu kita tidak boleh keluar dari nama tersebut, karena namanya juga Ikatan Alumni STT Agape. Dimanapun dan kapanpun apapun kegiatan kita, tentu tidak akan bisa terlepas dari nama STT Agape. Nah, oleh karenanya tentu dalam hal ini mereka disenangi banyak orang. Pelayanan sekecil apapun yang kita lakukan, biarlah orang-orang bisa menyenangi, senang terhadap pelayanan kita. Apakah itu STT Agape sebagai sebuah lembaga, ataupun mahasiswa asrama sebagai sebuah komunitas yang memang berada di dalam didikan STT Agape, ataupun kita terhadap sesama alumni, yang mana setiap alumni itu berada bukan hanya di Jakarta, tetapi juga di pelosok-pelosok daerah. Tentu kita mau disenangi oleh mereka, bukan pribadi kita, tetapi buah dari pelayanan itu. Biarlah mereka bisa senang, mereka bisa melihat, wah, pelayanan mereka dalam IKASTA itu membawa dampak positif bagi orang-orang yang mengenal IKASTA. Tentu yang mengenal IKASTA dalam hal ini adalah ketiga komunitas yang saya sebut, STT Agape, mahasiswa asrama, dan alumni. Dan tentu kita mau juga bukan hanya terbatas dalam komunitas ini, tetapi kita bisa juga berdampak bagi orang lain di luar komunitas STT Agape Jakarta atau STT Agape pada umumnya. Dan selanjutnya, bertumbuh secara kualitas dan juga kuantitas. Secara kualitas, ya, ada beberapa pelayanan yang sudah dilakukan oleh IKASTA, dan saya pikir itu adalah sesuatu yang sangat positif, yang memberkati banyak orang, khususnya alumni maupun mahasiswa asrama. Dan juga tentu bertumbuh secara kualitas, bahwa setiap orang yang ada di dalam
Ikasta ini benar-benar memiliki pertumbuhan juga. Ya, bisa belajar satu dengan yang lain, memiliki pertumbuhan di dalamnya. Tentu itu yang kita aminkan. Dan juga secara kuantitas bertambah jumlahnya. Semoga yang di daerah-daerah juga bisa terjangkau pada akhirnya karena melihat pelayanan kita di Ikasta ini. Karena sejauh ini boleh dikata bahwa untuk ke daerah kita masih belum punya dampak, bisa kita katakan dampak, mungkin belum ada ya. Tapi kalau untuk di sekitar Jakarta ini, puji Tuhan, itu sudah sangat baik ya. Ya, berjalanlah baik, bukan sangat baik, tetapi sebagai awal pelayanan kita itu sudah memberikan beberapa buah yang baik yang bisa kita lihat bersama-sama. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, jemaat mula-mula ini bisa menjadi rule bagi kita, bisa menjadi fondasi bagi kita untuk tetap kita bisa hidup dalam persekutuan yang indah di dalam komunitas kita sekarang ini. Nah, oleh karenanya ada 3 hal tadi yang saya sampaikan, bahwa ketika sebuah komunitas mau ada di dalam sebuah harmoni atau keserasian, kesepakatan satu dengan yang lain, maka tentu kita harus bertekun untuk menerapkan aturan-aturan yang pernah kita sepakati bersama. Kedua, mari kita hidup dalam persekutuan yang indah. Dan ketiga, mari kita hidup memberi dampak. Demikian yang mungkin bisa saya seringkan bagi kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Pak Ketua. Amin, amin.